Shalom, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kurang lebih 1 bulan kita tidak beribadah bersama-sama di gedung gereja ini karena wabah COVID-19. Apapun yang terjadi, biarlah hati kita tetap bersyukur karena kita masih dapat mengikuti ibadah ini meskipun melalui tayangan seperti ini. Terima kasih untuk Nio, Michael yang selalu bersama-sama menyiapkan ini semua supaya Bapak Ibu Jemaat bisa tetap beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Untuk itu sebagai gembala saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak mengikuti ibadah ini seperti hanya sedang menonton sebuah acara, tetapi mari satukan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Percayalah, bukan lokasi yang menentukan kita diterima Tuhan, tetapi karena Tuhan lihat kondisi hati kita. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur karena Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang tetap dan terus mengasihi kami. Kami masih menikmati kasih dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Terbukti kami masih ada dan dipertemukan dalam kondisi yang seperti ini. Tapi Tuhan yang tidak pernah berubah tetap menyertai memberkati kami. Bersyukur dimampukan oleh Tuhan sebentar kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai kami semua, sehingga kami bisa meresponi dengan baik dan benar. Meskipun kami di rumah, kalau kami memberi hati hidup kami dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan akan memberkati kami dan mengubahkan setiap hidup kami. Kami tolak segala kuasa tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari hati dan ruangan ini. Saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk setia menyampaikannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan pada sore hari ini, terambil dalam Ratapan pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ratapan pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Perikopnya Lembaga Alkitab Indonesia menulis doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang-orang lain, rumah-rumah kami kepada orang-orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapa-bapa kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ratapan ini ditulis oleh Yeremia antara tahun 586 sampai 585 sebelum Masehi. Sedangkan tema daripada kitab Ratapan ini adalah kesusahan yang sekarang dan harapan masa depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia menulis rangkaian 5 ratapan untuk mengungkapkan kesedihan yang sangat dalam, penderitaannya yang begitu luar biasa,
penderitaan emosionalnya atas kerusakan Yerusalem yang begitu tragis, termasuk reruntuhan yang memalukan dari kerajaan dan keturunan Daud, termasuk pembinasaan sama sekali dari tembok-tembok kota, bait suci, istana raja, dan kota pada umumnya. Termasuk juga pembuangan yang menyedihkan ke Babel dari kebanyakan orang yang tidak dibunuh saat itu. Kejatuhan Yerusalem yang menghancurkan dalam tahun kurang lebih 586 sebelum Masehi menuntut penjelasan. Dan inilah yang diberikan oleh si penulis. Dengan berani penulis menghadapi kenyataan pahit dari dosa orang Yehuda dan maksud Allah yang tersembunyi dalam pemurnian melalui persoalan yang dialami pada waktu itu. Jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan oleh mereka yang hidup dalam segala macam penderitaan dan pencobaan, yang sering mereka katakan, "Di manakah Tuhan?" Dijawab oleh penulis dengan tantangan yang berarti dalam, yaitu cobalah untuk mengerti apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Yeremia duduk sambil menangis dan meratap dengan ratapan ini di atas Yerusalem. Dalam kitab ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kesedihan sang nabi menyembur keluar bagaikan kesedihan seorang peratap pada saat penguburan kerabat dekat yang mati secara tragis. Semua ratapan ini mengakui bahwa tragedi tersebut merupakan seizin Allah atas Yehuda karena pemberontakan yang sudah berabad-abad lamanya dilakukan oleh para pemimpin dan penduduknya pada waktu itu. Hidup dalam derita, hidup dalam ancaman seringkali menimbulkan ratapan dalam hidup kita. Ratapan adalah ungkapan kesedihan yang mendalam dari seseorang ketika orang itu sedang mengalami penderitaan, ketika orang itu sedang mengalami ancaman di dalam hidupnya. Seperti derita karena pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Pada tanggal 24 April 2020 tercatat angka positif COVID-19 bertambah menjadi 436 sehingga menjadi 8.221 kasus. Angka kesembuhan bertambah 42 kasus sehingga kini menjadi 1.002 orang yang sembuh dari COVID-19. Angka kematian bertambah 42 orang sehingga total menjadi 689 orang positif COVID-19 yang meninggal dunia. Pandemi ini menyebabkan duka yang begitu mendalam karena kehilangan orang-orang yang dikasihi dengan cara yang sangat menyayatkan hati. Sebab kita tidak dapat mendampingi jenazah hingga ke tempat peristirahatan terakhir. COVID-19 penyebarannya sangat begitu cepat. Dari beberapa orang, kita bisa melihat sekarang ribuan orang hanya hitungan bulan telah membuat COVID-19 menjadi momok di antara kehidupan manusia di dunia ini. Hidup dalam derita, hidup dalam penindasan, dan hidup dalam ancaman juga pernah dialami oleh umat Israel yang ada di Yehuda pada waktu itu. Melalui pembacaan firman Tuhan pada petang hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yerusalem jatuh ke tangan Babel, ketika bait Allah yang megah yang dibangun oleh Salomo dihancurkan, ketika umat dibuang ke Babel dan mereka mengalami derita yang berkepanjangan. Sair-sair dan nyanyian dari kitab ratapan ini menggambarkan suasana penderitaan pada waktu itu. Kitab ratapan memang berisi ratapan-ratapan Yehuda yang sedang berduka cita karena hancurnya Yerusalem dan bait Allah pada waktu itu.
Yerusalem dilukiskan bagaikan seorang janda yang sedang kesepian. Di ayat ketiga dikatakan, kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Bagian Alkitab bagi kita hari ini, Ratapan pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-10, kita bisa melihat di sana berisi tentang doa kepada Allah di tengah-tengah derita yang sedang dialami. Umat berdoa memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Penderitaan dialami digambarkan dalam ayat-ayat bacaan kita. Milik pusaka dan rumah jatuh ke tangan orang lain. Anak-anak menjadi yatim, air harus dibeli, roti diperoleh dengan cara mengemis kepada Mesir dan Asyur. Bahkan ancaman maut harus dihadapi umat Tuhan. Semua kebanggaan dan kegirangan hati mereka telah lenyap. Itulah keadaan yang dialami pada waktu itu oleh umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat meratap kepada Allah. Tetapi kita lihat mereka meratap kepada Tuhan, tetapi bukan semata-mata ratapan kesedihan, bukan semata-mata ratapan duka cita, bukan hanya sekedar ratapan kemarahan kepada Tuhan. Ratapan ini adalah sebuah ratapan penyesalan atas dosa yang telah dilakukannya. Umat Tuhan mengakui bahwa penderitaan mereka adalah akibat dosa dan kesalahannya. Karena dosa, Allah mengizinkan penderitaan dan Allah membuang mereka ke Babel. Umat Tuhan menyadari bahwa mereka patut menerima derita sebagai akibat hukuman Allah atas dosa dan kesalahan yang telah mereka lakukan. Karena itu umat Tuhan memohon belas kasihan Allah. Dalam ayat 1 dikatakan, ingatlah kami ya Tuhan. Dan di ayat yang 21 juga ditulis di sana, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Artinya umat Tuhan memohon belas kasihan, umat Tuhan memohon pemulihan daripada Tuhan. Umat Tuhan meratap tapi bukan kehilangan harapan. Di balik ratapan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mereka ada keyakinan bahwa Allah sanggup memulihkan kehidupan mereka. Ada dorongan semangat, ada dorongan harapan bahwa di tengah-tengah penderitaan umat Allah yang dialami pada waktu itu bisa berjumpa dengan Allahnya. Ada dorongan semangat dan ada dorongan harapan bahwa di tengah-tengah penderitaan umat Allah dapat bisa mengenal Allahnya lebih sungguh-sungguh lagi. Umat Tuhan mengakui kekuasaan Allah yang tak terbatas. Dan belas kasihan Allah diyakini dapat memberi ruang bagi pemulihan yang sedang dirindukan pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks dari firman Tuhan, konteks Israel yang menderita dalam ratapan memang berbeda dengan konteks penderitaan yang sedang dihadapi oleh setiap manusia di dunia ini, penderitaan akibat COVID-19 saat ini. Tapi pengharapan Israel kepada Allah dan sikap Israel dalam menghadapi penderitaan ini dapat menjadikan pelajaran yang berharga bagi saudara dan saya, bagi setiap manusia yang saat ini ada di tengah-tengah dunia ini. Supaya tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan, supaya tetap berdoa memohon belas kasihan Allah, berdoa untuk memohon pemulihan daripada Tuhan di saat menghadapi derita yang sedang kita alami hari-hari ini. Penderitaan memang menyakitkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi meratap dalam keputusasaan akan membuat kita semakin terpuruk dalam hidup kita. Ancaman memang menakutkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi iman kepada Allah akan membuat kita semakin teguh. Amin. Iman menuntut kita untuk bertanggung jawab dalam kata-kata. Iman menuntun saudara dan saya untuk bertanggung jawab
agar sikap kita tidak menjadi sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Iman akan memandu saudara dan saya agar tak egois. Iman akan memandu saudara dan saya agar tidak menjadi penyebab derita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini saya mengajak kita akan berdoa bersama-sama, meminta kepada Tuhan supaya saudara dan saya, setiap kita tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena iman membuat kita mempunyai kekuatan untuk tetap menjumpai Tuhan di tengah-tengah penderitaan ini. Karena iman saudara dan saya akan dimampukan untuk memberi kesaksian tentang Allah yang tetap ada di tengah-tengah derita yang sedang kita alami. Karena iman akan membawa saudara dan saya pada penyesalan atas kehidupan, agar kita semakin hari semakin boleh mengenal Allah dengan sebenarnya. Karena iman, Allah menyatakan belas kasihannya. Tujuannya untuk mengubah krisis yang sedang terjadi saat ini menjadi berkat dan pemulihan yang Allah akan kerjakan di saat-saat yang sedang menjadi pergumulan kita. Tetaplah tenang, tetaplah jaga kesehatan, dan tetaplah berdoa dan beribadah kepada Tuhan meskipun tetap di rumah saja. Kiranya firman Tuhan saat ini boleh memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita akan sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan Tuhan setiap kami yang mendengarkan tayangan ini. Meskipun lewat tayangan ini Engkau lihat hati dan hidup mereka semua. Bagi kami yang sungguh-sungguh memberi hati dan hidup kami untuk kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan ini akan memberkati kami, dan iman yang kami perjuangkan, kami diberikan kekuatan oleh Tuhan. Iman itu yang membuat kami mampu Tuhan melihat situasi sekarang yang terjadi. Masih ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan atas hidup kami. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan, untuk kami memiliki kekuatan iman. Di tengah-tengah penderitaan kami tetap berserah dan menyerah, mempercayakan bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati setiap kami, berkati pribadi kami, keluarga kami, berkati pekerjaan Tuhan yang ada saat ini, berkati kami semua Tuhan. Kami mohon belas kasihan Bapa, perlindungan Tuhan yang sempurna kiranya melindungi setiap hati hidup kami, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan jalan keluar bagi kami yang sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Tuhan, kami masih diberkati oleh Engkau melalui firman Allah. Tanamkanlah firman-Mu sampai kami bisa menghidupi menjadi gaya hidup kami di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, pada akhirnya mohon belas kasihan Bapa di surga, turunkanlah berkat surgawi ke atas hati hidup kami seturut dengan kehendak-Mu yang mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Angkat dua tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati Engkau, melindungi Engkau, menyinari Engkau dengan wajah-Nya, dan memberi Engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali kedua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.